Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang saya hormati Bapak Riza Arifuddin dan teman-teman yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, izinkan kelompok kami untuk menyampaikan hasil diskusi mengenai materi short test pad algoritma Bellman-Ford. Kelompok kami beranggotakan Muhammad Sultanul Izzah dengan NIM 2304130023, Anita Nazira Safa dengan NIM 2304130023, Sidnan Ali dengan NIM 2304130024, dan Davina Azaliatara dengan NIM 2304130037. Oke, selanjutnya akan disampaikan oleh Davina Azaliatara. Untuk saudari Davina, waktu dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai algoritma Bellman-Ford. Jadi, algoritma Bellman-Ford ini adalah algoritma untuk menemukan jarak terpendek dari satu vertex ke vertex lain dalam graf berbobot yang mungkin mengandung tepi dengan bobot negatif. Algoritma ini dinamai menurut dua penemunya, yaitu Richard Bellman dan Lester Ford. Karakteristik dari algoritma ini adalah yang pertama, dapat menangani bobot negatif. Salah satu keunggulan utama algoritma Bellman-Ford dibandingkan dengan algoritma Dijkstra adalah kemampuannya untuk menangani graf dengan bobot tepi negatif. Yang kedua, deteksi siklus negatif. Selain menemukan jalur terpendek, Bellman-Ford juga dapat mendeteksi jika ada siklus dengan bobot negatif dalam graf. Yang ketiga, kompleksitas waktu. Kompleksitas waktu dari algoritma ini adalah OVE, di mana V adalah jumlah vertex dan E adalah jumlah tepi dalam graf. Bisa di next slide. Prinsip relaksasi tepi untuk Bellman-Ford. Prinsip relaksasi tepi adalah dasar dari algoritma Bellman-Ford untuk menemukan jarak terpendek dari satu sumber ke semua vertex lain dalam graf berbobot yang mungkin mengandung tepi dengan bobot negatif. Prinsip ini bekerja dengan memperbarui jarak terpendek yang diketahui secara iteratif. Berikut adalah penjelasannya. Yang pertama itu prinsip relaksasi tepi. Relaksasi tepi itu berarti mencoba untuk memperbaiki jarak terpendek yang diketahui ke sebuah simpul dengan menggunakan tepi tertentu. Maksud saya simpul itu adalah vertex. Jika jarak dari vertex awal ke vertex tujuan melalui suatu tepi lebih pendek daripada jarak yang saat ini diketahui, maka jarak tersebut diperbarui. Proses ini bisa dinyatakan dalam bentuk untuk setiap UV dengan bobot WUV, jika DU ditambah WUV kurang dari DV, maka perbarui DV dengan cara DV sama dengan DU ditambah WUV. DU adalah jarak terpendek dari sumber ke vertex U, DV adalah jarak terpendek dari sumber ke vertex V, dan WUV adalah bobot tepi dari U ke V. Bisa di next slide. Mengapa pengurangan jarak pada relaksasi ke N menunjukkan adanya siklus negatif? Untuk memahami mengapa pengurangan jarak pada relaksi ke N menunjukkan adanya siklus negatif, kita perlu memperinci terlebih dahulu bagaimana algoritma Bellman-Ford bekerja dan apa yang terjadi selama proses relaksasi. Nah, algoritma Bellman-Ford dan relaksasi itu digunakan untuk menemukan jarak terpendek dari satu sumber ke semua vertex lain. Nah, algoritma ini terdiri dari dua fase utama. Yang pertama ada inisialisasi. Inisialisasi itu set jarak dari sumber ke dirinya sendiri menjadi 0 dan jarak ke semua vertex lainnya menjadi tak hingga. Yang kedua, relaksasi. Relaksasi ini adalah proses mengulangi untuk semua tepi sebanyak V dikurangi 1 kali, di mana V adalah jumlah vertex dalam graf. Proses relaksasi untuk setiap tepi UV dengan bobot VUV adalah sebagai berikut. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi,
Prosesnya itu, jika DU ditambah WUV kurang dari DV, maka perbarui DV menjadi DU ditambah WUV. Deteksi siklus negatif, caranya setelah melakukan V kurangi satu kali relaksasi, algoritma Bellman-Ford melakukan satu kali iterasi tambahan untuk mendeteksi adanya siklus dengan beban negatif. Proses ini penting karena yang pertama, teorema jarak terpendek. Dalam graf tanpa siklus negatif, jarak terpendek dari sumber ke semua vertex lain akan lebih stabil setelah maksimal V kurangi satu kali relaksasi. Ini karena jalur terpendek dari sumber ke vertex tertentu dalam graf dengan V vertex tidak bisa memiliki lebih dari V kurangi satu tepi. Siklus negatif. Jika ada siklus negatif, maka iterasi tambahan akan mengidentifikasikan perubahan jarak. Jika setelah V kurangi satu kali relaksasi, kita masih bisa melakukan pembaruan jarak pada iterasi ke V. Ini berarti kita telah menemukan jalur yang lebih pendek melalui siklus negatif tersebut. Nah, terus, mengapa relaksasi kalian menunjukkan siklus negatif? Yang pertama, jarak stabil. Setelah V kurangi satu relaksasi. Dalam graf, tanpa siklus negatif, jarak terpendek dari sumber ke semua vertex akan stabil setelah V kurangi satu kali relaksasi. Ini karena jalur terpendek tidak mungkin melibatkan lebih dari V kurangi satu tepi. Yang kedua, deteksi siklus pada iterasi ke N. Jika ada deteksi siklus pada iterasi ke N. Jika ada perubahan jarak pada iterasi ke V atau relaksasi ke V, ini menunjukkan bahwa pada jalur yang lebih pendek yang masih dapat ditemukan. Hal ini hanya mungkin terjadi jika terdapat siklus dengan beban negatif, karena jalur terpendek telah stabil setelah V kurangi satu iterasi untuk graf tanpa siklus negatif. Nah, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Saudari Davina atas penjelasannya. Untuk berikutnya, materi akan disampaikan oleh Zidnan Ali. Pada Saudara Zidnan Ali, waktu dipersilahkan. Ya, terima kasih moderator atas waktunya. Kali ini saya akan menjelaskan penerapan algoritma Bellman-Ford pada contoh kasus berikut ini. Nah, algoritma Bellman-Ford tadi sudah dijelaskan, yaitu intinya melakukan relaksasi pada vertex dan edge-nya. Nah, yang pertama kita lakukan menentukan source-nya terlebih dahulu, yaitu kami menggunakan vertex A sebagai source. Maka jarak dari A ke A adalah 0. Kemudian yang ditunjuk A adalah B dan C. Yang pertama adalah B. Kita lakukan relaksasi, yaitu membandingkan nilai pada vertex A dengan bobot pada edge yang menunjuk pada B, yaitu 2. 0 ditambah 2, apakah lebih kecil daripada positif tak hingga? Jawabannya adalah true, maka jarak dari A ke B adalah 2. Selanjutnya adalah jarak dari A ke C, yaitu 0 ditambah negatif 1, itu negatif 1. Apakah lebih kecil daripada positif tak hingga? Jawabannya true, maka jarak dari A ke C adalah negatif 1. Kemudian dari vertex B, yang ditunjuk adalah C, D, dan E. Kemudian kita akan melakukan relaksasi pada B ke C. Pada B jaraknya adalah 2, lalu ditambahkan dengan 5, yaitu 7. Padahal di C sudah ada nilainya, yaitu negatif 1. Apakah 7 lebih kecil daripada negatif 1? Jawabannya adalah false, maka jarak ke C tetap negatif 1. Lalu jarak dari B ke D adalah 2 ditambah 1, yaitu 3. Apakah 3 lebih kecil daripada positif tak hingga? Jawabannya true, maka jarak ke D adalah 3. Kemudian B ke E, yaitu 2 ditambah 4, 6, lebih kecil daripada positif tak hingga.
Kemudian E ke D, yaitu 6 ditambah negatif 2 adalah 4. Tapi apakah 4 lebih kecil daripada 3? Jawabannya adalah false, maka jaraknya tetap 3. Lalu dari D, dia menunjuk ke B dan menunjuk ke C. Yang pertama adalah D ke B. D sudah memiliki jarak 3, lalu ditambah lagi dengan 3. Namun jarak ke B sudah ada yang lebih kecil dari itu, yaitu 2, maka jaraknya tetap 2. Kemudian dari D menunjuk ke C. Jaraknya yaitu 3 ditambah 1. Namun 3 ditambah 1 sama dengan 4 itu tidak lebih kecil dari negatif 1. Maka jaraknya tetap negatif 1. Sehingga hasilnya adalah jarak dari A ke A adalah 0, A ke B adalah 2, A ke C adalah negatif 1, A ke D adalah 3, dan A ke E adalah 6. Nah, itu adalah hasil dari perhitungan menggunakan algoritma Bellman-Ford dengan konsepnya yaitu melakukan relaksasi. Sekian penjelasan algoritmanya dari saya. Untuk coding akan dijelaskan oleh Muhammad Sultanil Iza. Waktu dan tempat saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih atas penjelasannya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Sultanul Izzah. Untuk saudara Muhammad Sultanul Izzah, waktu dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi algoritma Bellman-Ford dengan bahasa pemrograman C++. Bisa di next. Oke, yang pertama kita menginisialisasi library IOStream dan membuat fungsi void dengan nama Bellman-Ford dengan parameter graph, integer p, integer a, dan source. Selanjutnya, kita akan menginisialisasi jarak semua vertex menjadi infinity dengan dis ke i, yaitu vertexnya, sama dengan integer max atau infinity. Selanjutnya, kita akan membuat jarak sumber menjadi 0 dengan dis src sama dengan 0. Next. Langkah selanjutnya kita akan mereleks semua S sebanyak jumlah vertex dikurangi 1. Loop pertama digunakan untuk memastikan jika kita melakukan relax pada semua S sebanyak V-1 kali. Pada loop kedua digunakan untuk memeriksa setiap S dalam graf pada setiap iterasi dari loop luar. Jika semua kondisi terpenuhi, yaitu disgraph J0 tidak sama dengan infinity dan disgraph J0 ditambah graf J2 kurang dari disgraph J1, maka perbarui jarak terpendek vertex tujuan dengan jarak baru yang lebih pendek dengan cara disgraph J1 sama dengan disgraph J0 ditambah graf J2. Next. Selanjutnya masih dalam fungsi Bellman-Ford, kita akan memeriksa siklus bobot negatif atau negatif wave cycle dengan mencoba memperbarui jarak terpendek sekali lagi setelah V-1 iterasi. Selanjutnya kita akan mencetak jarak dari sumber ke setiap vertex dengan menggunakan huruf A, B, C, D, E untuk merepresentasikan vertex. Next. Pada fungsi utama program ini, yaitu dalam integer main berisi inisialisasi integer P dengan jumlah 5, yaitu jumlah vertex dalam graf. Integer E berjumlah 8, yaitu jumlah S dalam graf. Selanjutnya kita menginisialisasi graf berbentuk matriks dengan 3 kolom dengan urutan isi U, P, W. U untuk vertex asal, P untuk vertex tujuan, dan W untuk baik. Untuk kasus pada program ini, kami samakan pada contoh kasus yang telah dijelaskan oleh Zitan. Selanjutnya kita akan memanggil fungsi Bellman-Ford dengan parameter graf P, E, dan 0. Bisa di next.
Untuk hasil output dari program yang tadi adalah jarak vertex dari sumber, yaitu vertex A berjarak 0 dari sumber karena A sebagai sumber dari graf itu. Jarak B berjarak 2 dari A, jarak C berjarak -1 dari A, D berjarak 3 dari A, dan E berjarak 6 dari A. Nah, hasil ini sama dengan hasil akhir pada contoh kasus yang telah dijelaskan oleh Sifat. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih atas penjelasannya. Jadi kesimpulan dari materi hari ini adalah algoritma Bellman-Ford merupakan salah satu algoritma dalam ilmu komputer yang digunakan untuk mencari jarak terpendek dari sebuah vertex sumber ke semua vertex lainnya dalam sebuah graf. Nah, graf ini merupakan graf yang berarah yang memiliki bobot pada setiap sisinya. Algoritma ini bisa menangani graf yang mengandung sisi dengan bobot negatif. Hal ini merupakan salah satu keunggulannya dibandingkan dengan algoritma Dijkstra. Namun, penggunaan algoritma Bellman-Ford dibatasi oleh performa yang lebih lambat dibandingkan dengan algoritma lainnya dalam situasi tertentu. Nah, sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya, dan jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.